Salam pemirsa, 2 Juli 2025, krisis di Timur Tengah terus memanas pasca serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Ketegangan baru ini bukan hanya mengguncang kawasan, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional yang menyoroti ancaman siklus kekerasan tanpa akhir di Timur Tengah. AS dan NATO awasi ketat langkah Iran pasca serangan. Duta Besar Amerika Serikat untuk NATO, Matt Whitaker, dalam pernyataan resmi pada Selasa, menegaskan bahwa Washington terus melakukan pemantauan intensif terhadap respon Iran dan potensi eskalasi lanjutan. Whitaker menegaskan bahwa Amerika bersama sekutu regional akan mengambil langkah tegas apabila Teheran kembali mengaktifkan program nuklirnya. Setelah serangan udara besar-besaran, Pentagon menyimpulkan bahwa program nuklir Iran hanya tertunda sekitar 1 hingga 2 tahun. Ancaman belum berakhir. Amerika akan terus mengawasi dan merespon secara tegas setiap langkah Iran, ujar Whitaker. Komentar serupa juga ramai di media sosial, di mana banyak warganet menilai serangan yang sudah terjadi ini hanyalah babak awal dari serangkaian operasi militer lebih besar di masa depan. Kalau hanya menunda 1 hingga 2 tahun, pasti akan ada serangan berikutnya. Gelombang kedua dan ketiga tinggal menunggu waktu, tulis seorang analis pertahanan dalam forum militer AS. Israel perintahkan serangan total, Iran putus kerjasama nuklir dengan IAEA. Dari Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz melakukan inspeksi mendadak ke perbatasan Gaza, khususnya di wilayah Rafah yang selama ini menjadi pusat konflik bersenjata. Dalam pidatonya kepada pasukan, Katz memerintahkan agar musuh dihancurkan, sandera dibebaskan, dan kemenangan mutlak diraih. Ia menegaskan misi Israel kali ini adalah final. Jangan pernah mundur sebelum misi selesai, tegasnya. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Israel mendorong negara-negara Barat untuk kembali memberlakukan dan memperketat sanksi ekonomi terhadap Iran, dengan harapan dapat melumpuhkan seluruh jaringan pendanaan dan dukungan militer Iran di kawasan. Tekanan balasan juga datang dari Iran. Media-media pemerintah Iran mengutip pernyataan Mayor Jenderal Pasukan Revolusi Islam, Hussein Salami, yang menyebut bahwa pemimpin tertinggi Ali Khamenei kini turun langsung memimpin perlawanan terhadap agresi Zionis Israel. Sementara itu, seorang blogger militer yang dikutip Axios menyoroti kerentanan militer Iran, menyusul hilangnya 30 komandan senior dalam sebulan terakhir serta hancurnya sistem pertahanan udara mereka. Pada Rabu 2 Juli 2025, Presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian, menandatangani undang-undang hasil parlemen yang secara resmi mengakhiri seluruh bentuk kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional, IAEA. Keputusan ini dinilai sebagai langkah paling radikal dalam sejarah program nuklir Iran, sekaligus memicu kekhawatiran komunitas internasional soal potensi balapan senjata baru di kawasan. DPR AS usulkan RUU penghancur bunker nuklir. Kolaborasi militer AS Israel kian kuat. Dari Washington, Fox News melaporkan adanya dorongan bipartisan di Kongres AS untuk mengesahkan undang-undang baru yang disebut RUU penghancur bunker. Jika disahkan, undang-undang ini memungkinkan presiden, baik Trump maupun presiden terpilih berikutnya, memberikan izin langsung kepada Israel untuk menggunakan pembom B-2 dan bom penghancur bunker jika ada bukti kuat Iran melanjutkan program senjata nuklir. RUU ini juga mencakup pembentukan kerjasama operasi militer tingkat tinggi antara AS dan Israel, mulai dari penyebaran pasukan hingga pelatihan dan peralatan tempur canggih, seperti ditulis Profesor Chang Ping dari Universitas Tel Aviv. Jika RUU ini lolos, Israel dapat bertindak langsung tanpa harus menunggu lampu hijau dari Washington. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diam-diam bantu Israel, koalisi regional terbentuk. Dalam laporan eksklusif Israel Today, terungkap Arab Saudi diam-diam memberikan bantuan penting kepada Israel selama operasi serangan ke Iran. Bantuan ini meliputi data radar, intelijen, hingga pembukaan wilayah udara utara Saudi untuk penerbangan pesawat tempur Israel dalam misi pencegahan rudal Iran. Tak hanya Saudi, Uni Emirat Arab, UAE, dan Yordania juga dilaporkan berperan aktif dalam operasi pertahanan udara gabungan yang dipimpin AS. Fenomena ini dinilai sebagai pola kerjasama militer regional yang sangat langka dan menjadi sinyal perubahan geopolitik Timur Tengah pasca perang. Ancaman Israel kepada Houthi Yaman, kami akan potong tangan setiap musuh. Serangan milisi Houthi yang didukung Iran ke wilayah Israel langsung mendapat respon keras dari Menteri Pertahanan Israel Katz. 1. Yaman menerima perintah langsung dari Iran.
2. Houthi kini masuk dalam daftar target prioritas Israel. 3. Siapapun yang mengancam Israel, tangannya akan dipotong. Ujar Katz dalam pernyataan resminya, menegaskan tekad Israel untuk tidak lagi bermain bertahan. Trump, Elon Musk dan diplomasi gencatan senjata di Gaza. Sorotan lain datang dari percaturan diplomasi internasional yang kali ini melibatkan Donald Trump dan Elon Musk. Rabu pagi 2 Juli 2025 waktu AS, Elon Musk secara terbuka memuji manuver diplomasi Trump yang dianggap berhasil meredam api konflik di banyak kawasan dunia. Musk bahkan mengunggah tangkapan layar pesan Trump di Truth Social yang berbunyi, Israel telah setuju pada gencatan senjata 60 hari demi kebaikan Timur Tengah. Saya harap Hamas menerimanya. Jika tidak, situasinya hanya akan semakin buruk. Namun pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan tidak akan ada tempat bagi Hamas di Gaza. Tak akan ada lagi Hamas, semuanya sudah berakhir. Katanya dalam konferensi pers, sekaligus menampik wacana kompromi politik dengan Hamas. Sementara itu, Hamas melalui juru bicara resminya mengaku masih menelaah proposal gencatan senjata yang diajukan para mediator dengan syarat utama penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Namun hingga saat ini, belum ada kata sepakat dari pihak Hamas. Tiongkok didatangi Israel, didesak menahan Iran. Pada 2 Juli pula, Konsul Jenderal Israel di Shanghai secara terbuka meminta pemerintah Tiongkok agar memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk menahan ambisi militer dan program nuklir Iran. Desakan ini mempertegas peran penting Beijing dalam percaturan keamanan global, khususnya di Timur Tengah. Kesimpulan, serangan gabungan AS Israel ke Iran telah memicu rangkaian krisis baru di Timur Tengah, mulai dari perlombaan senjata, lahirnya aliansi-aliansi militer baru, hingga putusnya hubungan Iran dengan IAEA, keterlibatan Arab Saudi, UAE, Yordania, serta tekanan kepada Tiongkok menunjukkan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar urusan dua negara, melainkan telah menjadi urusan strategis dunia. Kedepan, perhatian dunia tertuju pada respon Iran dan keberhasilan diplomasi global mencegah perang yang lebih luas. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.